Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin kaum muslimin, sahabat penasehat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang di sebelah utara, selatan, barat, timur, kanan, kiri, sahabat semua dimanapun tinggal hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah, rezeki yang melimpah, keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Dan kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat kita, keluarga yang kita cintai yang hari ini tengah merencanakan sesuatu diberikan kemudahan dan kelancaran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Dan juga buat sahabat semua 102,3 FM dimanapun berada, khususnya kaum muslimin pada umumnya, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terbaik untuk mendapatkan seluruh karunia, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu wa in kana bil ardi fa'akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'asan fa'yasirhu wa in kana ba'idan faqribhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam sang pemberi syafaat Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sahabat rasul rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Rabu dan Sabtu melalui 102,3 FM saya menemani, saya mengawal, saya mengisi ruang pendengar Anda semua dari jam 5 sampai jam 6. Nomor WA kontak 0812211023 atau 081394248409. Hadirin kaum muslimin, sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan nazar. Larangan yang berhubungan dengan nazar. Di dalam surah Al-Baqarah 270 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadar fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar." Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak seorang pun ada penolongnya baginya. Surah Al-Baqarah 270. Hadirin kaum muslimin, sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas tadi surah Al-Baqarah 270 menyebutkan bahwa Allah Maha mengetahui apa saja yang diinfakkan dan dinazarkan manusia. Mau siang mau malam, banyak orang sedikit
pagi, petang, maupun sore, apa saja yang Bapak Ibu saya semua nafkahkan kepada orang ataupun saudara sahabat yang kita cintai, catatan utuh ada di dalam genggaman Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir, apalagi ada kesungkanan, sebab semuanya akan tetap dalam pantauan Tuhan yang Maha Kuasa. Infaknya, sedekahnya, wakafnya, zakatnya, perjuangannya, tidur malamnya, siang sampai kita bangun lagi, pantauan dan kuasa Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyeliputinya. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa malaikat sang pencabut nyawa menatap anak manusia setiap harinya itu 70 kali. Hadirin kaum muslimin, sahabat Allah Subhanahu wa taala, tersirat jelas bahwa pengertian bahwa Allah mengetahui niat yang terbetik dari dalam kalbu yang sangat dalam dari setiap hambanya, baik yang disebabkan oleh landasan ikhlas ataupun dengan landasan ria, apalagi sum'ah. Apa ria itu? Ingin diketahui orang. Berbuat baiknya memang banyak perbuatan baiknya, tapi dia tidak merasa kalau perbuatan baiknya itu sempurna kalau tidak diketahui orang. Sebisanya mungkin, sebisa-bisana kudu bisa orang sekitar paham bahwa Bapak kaum muslimin saya telah berbuat satu dan lain hal. Nah, ini disebut dengan ria. Sedangkan akibatnya perbuatan ria itu menyebabkan penghalang Bapak Ibu saya semua, nauzubillah min dzalik, haramnya masuk surga. Innallaha haramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah haramkan surga bagi orang-orang yang mempunyai ria. Oleh sebab itu, kerjakan segala sesuatunya dengan penuh keikhlasan. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas sirru min syirri istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Rahasia dari rahasiaku yang aku pinjamkan di antara hamba-hambaku yang aku cintai. Artinya apa? Hanya Allah yang mengetahui dan dirinya yang paham. Kalau satu dan lain hal pekerjaan itu tidak usah diketahui oleh orang lain, tidak usah diumumkan, dan tidak usah menjadi upaya untuk mendapatkan sum'ah atau pujian. Maka itulah ikhlas. Oleh sebab itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 270 yang namanya infak dan yang namanya nazar tetap dalam pantauan dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jika direnungi secara lebih mendalam, ayat di atas itu mengisyaratkan suatu janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Bapak Ibu saya nazarkan, apapun yang Bapak Ibu saya infakkan adalah dalam catatan yang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala melalui tentaranya Raqib dan Atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada yang diucapkannya selain daripada telah dicatatnya oleh sang para malaikat Raqib dan Atid. Sekecil apapun termasuk nazar harus ditunaikan. Niscaya pahala yang akan diperoleh di akhirat kelak menjadi bagian dari konsekuensi apa yang Bapak Ibu saya infakkan dan Bapak Ibu saya nazarkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, termasuk janji terhadap orang-orang yang menunaikan infak dan nazar. Bapak Ibu pengen sholat berjamaah, nazar, tapi belum juga. Mau tidak mau pada suatu saat, bisa ataupun tidak, repot ataupun lapang, harus dikerjakan karena itu bagian daripada nazar. Diketahui, dipahami, lebih dari sekedar diketahui dan dipahami, karena Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Janji yang tersirat dan terucap di dalam surah Al-Baqarah, termasuk juga dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasan pekerjaannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Artinya tidak ada yang lepas dari kuasa dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa riwayat, setiap jantung yang berdetak Allah paham, setiap daun yang berjatuhan Allah mengetahui jumlahnya dari seluruh pohon yang ada di dunia ini. Setiap hari, setiap saat diketahuinya berapa lembar nih jatuhnya pohon pisang, berapa lembar nih jatuhnya pohon beringin, dan berapa lembar juta pohon-pohon yang ada di dalam hutan berjatuhan, dan berapa napas makhluknya. Maka sejumlah itulah Allah tetap Maha mengetahui, lagi Maha menyaksikan. Sehingga konsep wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, seluruh makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya, apabila dia berbuat kebaikan dalam pantauan dan genggaman Allah yang Maha Kuasa. Lalu apa Pak? Nazar dan persyariatannya. Apa nazar dan persyariatannya? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sahabat Rasul rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Al-Baqarah 270, nazar dalam ensiklopedi Islam yang ada di dalam jilid keempat disebutkan secara bahasa, artinya mewajibkan atau mengharuskan pada dirinya. Pokoknya kalau saya diterima kerja di sebuah perusahaan, gaji pertama akan saya kasihkan kepada lembaga amil zakat atau panti sosial. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang menyaksikan, cuman ada dalam beresitan hatinya. Maka itu sudah masuk kategori nazar dan itu wajib dikerjakan. Bagaimana kalau lupa? Pada saat Bapak Ibu saya lupa, bukan soal. Bagaimana kalau saya Ibu melalaikan? Maka sudah jatuh pada kesalahan dan utang piutang. Oleh sebab itu, nazar ialah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan satu dan lain hal, atau tidak lakukan suatu dan lain hal. Artinya untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ nazar menjadi sebuah kewajiban bagi setiap individu untuk dikerjakan di saat nazar itu sudah sampai pada waktunya. Mengawali hari
dengan ilmu dan inspirasi di Impun Pagi 102,3 Rasa FM Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0814 394 248 409. Hadirin kaum muslimin, sahabat Rasul dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nazar yang Bapak Ibu saya niatkan, saya ucapkan, saya transaksikan, itu harus segera dikerjakan. Sesuatu perbuatan yang telah Bapak Ibu saya nazarkan, hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Karena itu bila sesuatu yang dinazarkan itu ditinggalkan, maka pahala pelakunya termasuk orang-orang yang berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia tidak mengerjakan dan memenuhi untuk melaksanakan nazar. Persyariat nazar ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagai suatu bentuk ibadah, nazar disyariatkan pula pada masa nabi-nabi terdahulu. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa istri Imran menazarkan kandungannya Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bisa dinazarkan? Bisa. Ketika Bapak Ibu punya anak turunan pertama ataupun kedua, bahkan kesekian kalinya, boleh kita nazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku nazarkan anak ini untuk menjadi seorang mujahid kelak. Terimalah nazarku ini. Bisa, bagus. Dan itu langsung transaksinya dengan Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Imran dalam surah 35 sehingga diabadikan oleh Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh, berkhidmat. Karena itu terimalah nazarku ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin kaum muslimin, sahabat Rasul dan rahmat Allah SWT, ayat Al-Quran lainnya yang menyinggung tentang permasalahan nazar juga ada di dalam surah Al-Hajj 29. Summa yaqdu tapasahum wa yu'fu nadurahum wa yatatawafu bi'abil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua, yaitu Baitullah. Maka itu pun termasuk nazar. Kerjakan, laksanakan. Sebagaimana istri Imran menazarkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang anak yang soleh. Di dalam surah Al-Insan ayat 7, yufuna bin nadar wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir.
Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya mereka di mana-mana. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "An-nadru nadarani, fama kana min nadri fi ta'atillah, fadzalika lillahi wa bihi al-wafa'u, wa ma kana min nadri fi ma'siyatillah, fadzalika lisyaitan, wa la wafa'a fi, wa yukaffirhu ma yukaffir al-yamin." Nazar itu ada dua macam. Pertama, nazar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nazar untuk Allah yang harus ditunaikan. Yang kedua, nazar dalam rangka maksiat kepada Allah. Itulah nazar setan yang tidak harus ditunaikan. Adapun kafarahnya sama dengan kafarah sumpah. Kalau saya meninggal dunia, tolong bunuh nih tetangga sebelah. Itu nazar, tapi datang dari setan, laknatullah alaih. Kalau saya meninggal dunia, tolong rumah yang ada di sebelah kanan rumahmu, saya akan wakafkan kepada yatim piatu untuk dijadikan penampungan orang-orang du'afa. Maka itu nazar. Dikerjakan? Dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, masuk kepada orang-orang yang menyalahi janji dan konsekuensinya dosa. Lalu bagaimana macam-macam nazar? Ada nazar yang bersyarat. Perbuatan manusia sering kali lahir karena sebab-sebab tertentu. Namun sahabat semuanya juga tidak menutup kemungkinan bahwa manusia melakukan sesuatu tanpa didasari oleh sebab-sebab yang jelas. Maka permasalahan nazar ini dapat saya Bapak Ibu kaum muslimin pahami. Ternyata nazar itu ada dua. Nazar bersyarat, yaitu seseorang yang berjanji akan melakukan suatu ibadah atas ketaatan tertentu apabila ia berhasil mendapatkan keuntungan atau apabila ia terhindar dari suatu bahaya. Maka dia sudah masuk kategori nazar, dan pada saatnya telah terlaksana, nazar pun harus dikerjakan. Jika Bapak Ibu saya mengerjakan, maka telah menepati nazar, dan jika meninggalkannya, dosa dan melakukan pelanggaran. Nazarnya tahun yang lalu, baru ingat sekarang. Bernazarnya sudah 2 tahun yang lalu, baru terlaksana 5 tahun yang akan datang. Maka 5 tahun yang akan datang baru bisa terlaksana nazar tersebut, karena keinginan satu dan lain halnya. Apabila saya bisa diterima di suatu perusahaan, maka saya akan mengabdikan diri saya untuk Allah dan Rasulnya. Melamar sana, lamar sini, coba sana, coba sini, honor sana, honor sini, kagak juga bisanya diterima. Baru 5 tahun kemudian diterima di satu tempat di mana itu menjadi sebuah keinginan dan idaman, kerjakan pada saat itulah. Contoh, apabila perkataan seseorang, kalau aku lulus dalam ujian, maka aku akan melakukan saum selama 3 hari berturut-turut. Ujian apa? Ujian jadi kepala desa. Ujian apa? Ujian menjadi anggota legislatif. Ujian apa? Ujian menjadi seorang pemimpin dari sebuah partai. Ujian apa? Ujian menjadi kepala pemerintah. Jika saya terpilih, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ternyata kudrah Allah pun menghendakinya terpilih. Maka Bapak Ibu yang sudah bernazar itu, saum 3 hari itu harus dikerjakan, karena itu bagian daripada nazar, dan itu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, apalagi diwakilkan sama mertua dan menantu. Tidak bisa.
aduh Pak, menantu saya nih lagi getol-getolnya saum Senin Kamis, tolong Bapak saum 3 hari, Bapak wakilin ya. Tidak bisa, dan jangan pernah seperti itu, karena itu sudah di luar nazar itu sendiri. Karena nazar adalah kewajiban yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Jika kemudian ia benar-benar berhasil dan lulus dalam ujiannya, maka baginya menjalankan ibadah saum yang 3 hari berturut-turut itu menjadi sebuah kewajiban. Man nadar ayyuti Allah falyuti'hu. Riwayat Ahmad dan Bukhari. Barang siapa yang bernazar akan menaati Allah, maka hendaklah ia menunaikannya. Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar akan menaati Allah, maka hendaklah ia menunaikannya. Itu nazar yang bersyarat. Kalau saya punya anak laki-laki, maka saya akan getol sholat berjamaah ke masjid. Ternyata iya, maka sholat berjamaah harus terus dipertahankan. Jika tidak, dosa. Maka nazarnya juga harus betul-betul teragenda dan terencana. Jika saya punya anak perempuan, maka saya selama sebulan bakal sholat tahajud. Maka itu harus dikerjakan selama sebulan. Jika dilanggar, berarti nazarnya itu salah dan masuk kepada kategori dosa. Dan itu tidak bisa diwakilkan oleh keluarga dan termasuk di dalamnya darah daging anak sendiri. Maka YBS lah yang harus mengerjakan dan menunaikan sekaligus membayar nazar tersebut. Kemudian yang kedua, tidak bersyarat. Namanya nazar mutlak. Apa itu nazar mutlak yang tidak bersyarat? Yaitu seseorang yang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu tanpa syarat ataupun sebab yang mengikutnya. Contoh, seseorang berkata, aku akan mengerjakan salat 2 rakaat karena Allah, atau perkataan karena Allah, aku akan melakukan saum selama 3 hari berturut-turut. Kedua, contoh nazar ini tidak menyertakan syarat-syarat yang mengikatnya untuk melakukan ibadah tersebut. Satu-satunya pengikat dalam nazar tersebut adalah niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nazar yang tidak bersyarat itu adalah seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu tanpa syarat atau sebab yang mengikatnya. Contoh, seseorang berkata, aku akan mengerjakan salat 2 rakaat karena Allah, atau perkataan karena Allah, aku akan melakukan saum selama 3 hari berturut-turut. Kedua, contoh nazar ini tidak menyertakan syarat-syarat yang mengikatnya untuk melakukan ibadah tersebut. Satu-satunya pengikat dalam nazar ini adalah niat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berbeda pendapat mengenai nazar mutlak adalah termasuk nazar yang wajib dipenuhi ataupun tidak. Namun pendapat yang terkuat adalah mewajibkan untuk memenuhi nazar tersebut walaupun tanpa syarat-syarat yang mengikat. Dan ini pendapatnya sesuai dengan hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari. Man nadar ayyuti'a Allah falyuti'hu. Man nadara ayyuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar akan menaati Allah, maka hendaklah ia menunaikannya. Yang bersyarat dan yang mutlak
tetap harus dikerjakan. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Rasa FM, Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 081394448409 atau 0812210223. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada nazar tapi kaitannya dengan masalah maksiat? Nah, kalau nazar yang berkaitan dengan maksiat, itu bisa kita lihat dalam berbagai macam keterangan dan penjelasan. Kadangkala sebagian orang juga suka bernazar untuk berbuat dosa. Dan ketika seseorang bernazar untuk berbuat dosa, maka itu termasuk nazar maksiat. Contoh, perkataan seseorang, demi Allah seandainya saya sembuh dari penyakit ini, saya akan memakan daging babi. Nauzubillahi min dzalik. Nazar, tapi itu penuh dengan intrik maksiat. Atau perkataan, demi Allah seandainya aku berhasil mempertahankan hak-hak orang yang teraniaya, maka akan aku meminum khamar. Itu juga nazar maksiat. Andaikan saya ditakdirkan Allah nikahi laki-laki ini ataupun perempuan itu, maka saya akan bernazar untuk melakukan sweeping terhadap orang-orang yang melakukan sholat Jumat. Maka ini juga maksiat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sebagaimana diketahui daging babi merupakan makanan yang haram. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sebagaimana yang Bapak Ibu kaum muslimin ketahui, maka khamar itu juga haram karena memang membahayakan. Demikian juga dengan babi dan khamar, apabila diniatkan dalam kalimat nazar tidak bisa dikerjakan. Ada lagi jenis nazar lain yang secara sekilas nampaknya baik, namun sebenarnya tidak berbeda dengan nazar maksiat. Apa itu? Contoh nazar tersebut adalah jika seseorang mengatakan dalam nazarnya, bila aku berhasil menduduki jabatan sebagai pemimpin daerah yang lebih baik di perusahaanku, maka aku akan berzina. Nauzubillahi min dzalik. Maka aku akan selingkuh. Nauzubillahi min dzalik. Maka aku akan bangun rumah judi. Nauzubillahi min dzalik. Maka aku akan menelantarkan karyawan. Nauzubillahi min dzalik. Nazar seperti ini dapat diartikan bahwa orang tersebut tidak berhasil menduduki jabatan yang diinginkannya, maka ia akan melakukan perbuatan zina. Nauzubillah min dzalik. Dia nazarkan kalau dia berhasil, maka akan menambah saleh. Kalau tidak berhasil, dia akan tambah ngaco. Maka itu tidak benar. Maka itu tidak baik. Dan itu masuk kepada dosa. Nazar seperti yang disebutkan tadi itu adalah dosa. Karena apa?
karena sama seperti mempermainkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya nazar yang seperti ini terlontar dari perkataan orang muslim, maka ketika terlontar dari perkataan seorang muslim, maka perkataan itu adalah perkataan yang tidak terpuji. Tetapi apabila telah terlanjur mengucapkannya, padahal itu dosa dan perdosaan, tidak salah Bapak Ibu untuk tidak melakukannya, karena itu masuk kepada nazar maksiat. Wa man nadara ayyu siyallah fala yu'sihi. Barang siapa yang bernazar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya. Artinya pending, artinya jangan pernah dilakukan. Maksudnya dosa dan kesalahan itu ada dalam nazar yang masuk kategori nazar maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. La nadara fi maksiatillah. Tidak ada nazar di dalam hal yang maksiat kepada Allah. Saya bersumpah, betul saya akan bersumpah apabila saya diterima menjadi anggota dewan, maka akan saya hancur leburkan tuh gereja dan masjid yang ada di sana. Ternyata diterima. Maka ketika Bapak Ibu menerima jabatan itu, kemudian nadar ini berarti masuk kepada kategori maksiat. La nadara fi maksiatillah. Tidak ada nazar yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Syariat telah menetapkan kafarat, hukuman untuk setiap nazar yang dibatalkan atau dilalaikan, bahkan tidak dilaksanakan. Kafarat nazar adalah sama dengan kafarat sumpah seperti disebutkan dalam hadisnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Ketentuan mengenai jenis dan bentuk kafarat itu ada di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Fakafaratuhu it'amun asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah famalam yajid fasyamu salasati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Surah Al-Maidah ayat 89. Maka kafarat yang melanggar sumpah, termasuk di dalamnya adalah nazar, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka yang memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Termasuk di dalamnya adalah nazar. Puasa 3 hari. Memberi makan fakir miskin 10 orang. Menunya sama yang biasa Bapak Ibu makan. Kalau setiap hari makannya sama gepuk ditambah bakso dan makanan akhirnya adalah dengan ranginang, maka ketika Bapak Ibu melanggar sumpah atau nazar, gepuk, bakso, dan ranginang adalah menu andalan yang harus dikasihkan kepada fakir miskin sebanyak 10 orang.
Tidak sanggup, maka puasa 3 hari banyaknya. Berturut-turut boleh berturut-turut atau selang sehari juga gak masalah. Yang jelas itu bagian dari tata cara orang yang melakukan nazar tapi tidak sanggup dikerjakan. Maka hukumannya adalah dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin sesuai dengan menu yang Bapak Ibu makan setiap harinya kalau mampu, dan jika tidak mampu puasa 3 hari lamanya. Surah Al-Maidah ayat 89. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 FM Jalan Setiabudi 19. Hadirin kaum muslimin, sahabat Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, nazar dan melanggar sumpah atau sejenisnya apabila tidak terlaksana bahkan dilalaikan, dia harus saum 3 hari lamanya atau memberi makan minum kepada 10 orang fakir miskin. Amal-amal yang boleh dikaitkan dengan nazar. Apa saja amal-amal yang dikaitkan dengan nazar? Hadirin kaum muslimin, sahabat penasihat rahmat Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang dikaitkan dengan nazar bukanlah amal-amal yang fardu atau wajib, namun hanya merupakan amal-amal sunnah saja. Saum sunnah, salat sunnah, memerdekakan hamba sahaya, menginfakkan harta di jalan Allah, dan lain-lain. Jadi yang sunnah, amal-amal yang dikaitkan dengan nazar. Kalau yang wajib bukan nazar, itu mah sudah mutlak, tidak bisa ditawar. Itu mah sudah jadi kewajiban setiap individu muslim. Jadi yang dinazarkan apa? Yang sunnah. Saya bisa diterima, saya bisa sehat, saya bisa bikin satu dan agenda lain terlaksana. Saya akan saum 15 hari. 15 hari saum itu adalah harus dikerjakan, wajib dikerjakan. Tapi itu hanya bagian daripada sunnah-sunnah saja. Bukan pekerjaan wajib yang sudah diwajibkan. Yang dinazarkan itu adalah hal yang disunahkan. Amal-amal yang boleh dikaitkan dengan nazar itu adalah saum sunnah, salat sunnah, memerdekakan hamba, dan menginfakkan harta. Amal-amal fardu seperti salat 5 waktu, saum bulan Ramadan, zakat harta, dan sebagainya tidak boleh dan tidak bisa dikaitkan dengan nazar. Sebab apa? Tanpa nazar pun amal tersebut sudah merupakan kewajiban bagi setiap orang, umumnya kaum muslimin pada khususnya. Kafaratun nadri idza lam yusamma kafaratul yamin. Kafarat nazar yang tidak disebutkan, amal yang akan dilakukannya sama dengan kafarat sumpah. Jadi sudah bernazar tapi tidak dilaksanakan, bagaimana hukumannya? Hukumannya adalah dalam surah Al-Maidah ayat 89. Yaitu dengan cara apa? Memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang Bapak Ibu biasa makan di keluarganya, atau memberi pakaian kepada mereka yang memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup, maka demikian itu kafaratnya adalah berpuasa selama 3 hari. Orang-orang zalim dalam surah Al-Baqarah ayat 270 tadi disebutkan adalah orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada seorang penolong pun baginya. Artinya sudah bernazar
tapi tidak dilaksanakan. Sudah diberi keringanan untuk memberi makan dan saum, tapi tetap saja dilanggar, maka bagi dia adalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan keselamatan dan tidak akan pernah mendapatkan penolong seorang pun. Mereka digolongkan sebagai orang-orang zalim dengan nazarnya yang tidak dikerjakan dan dengan sumpahnya yang tidak dikabulkan. Zalim dalam ayat 270 surah Al-Baqarah adalah orang-orang yang lalai terhadap nazarnya. Lalai di sini maksudnya tidak menunaikan nazar, tidak membayar kafarah, tidak melaksanakan nazar maksiat, dan bernazar untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu, apapun yang Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sempat-sempatnya nazarkan, segera laksanakan. Karena itu adalah bagian dari upaya Bapak Ibu mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Yang termasuk amalan yang dikaitkan kepada nazar adalah saum sunnah, salat sunnah, memerdekakan hamba sahaya. Sebab apa? Sebab saum Ramadan dan sholat 5 waktu itu sudah menjadi kewajiban dan tidak bisa dinazarkan. Hadirin kaum muslimin, sahabat penasihat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Das FM, Jalan Setiabudi 19. Larangan yang berhubungan dengan nazar. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidzalimina min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak seorang penolong pun baginya. Siapa itu? Yang tidak melaksanakan nazar. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di komunitas alumni SMAB. Kang Sutarno hatur nuhun, mudah-mudahan Kang Sutarno bersama keluarga ada dalam keberkahan dan limpahan kesehatan serta rezeki yang halalan thayyiban, khususnya umumnya buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat Ibu Ehat, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, anak istri keluarga besarnya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, halalan thayyiban, bantuan dan kasih sayang Allah senantiasa berpihak kepada Ibu Ehat, khususnya umumnya buat kita semua. Terima kasih juga buat Ibu Lia di Rapindo, Rapindo ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekeluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, khususnya umumnya buat kita semuanya. Terima kasih juga buat sahabat 102,3 Das FM dimanapun yang selama ini senantiasa bergabung setiap hari Rabu sampai Sabtu dari jam 5 sampai jam 6. Mudah-mudahan sahabat semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan rezekinya, rencananya, usahanya, bahkan melimpah ruah, halalan thayyiban mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Ya Ghaniyu ya Rahimu ya Wadudu agnini bihalalikan haramika wa bita'atika amang siwaka. Hatur nuhun kapanana di Sukaraja. Hapunten kamarinya tiasa tepang, insyaallah dina waktos berikutna tiasa urang rencanakeun deui. Hatur nuhun ka Pak Haji Pepen, Bapak Oncom di Dago Asri. Mudah-mudahan Bapak sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala.
sehat selalu buat seterusnya dan selama-lamanya, khususnya umumnya buat sahabat 102,3 Rase FM. Terima kasih saya juga buat Bapak Ibu di Masjid Nugraha. Hatur nuhun Bapak, mangga insya Allah siap kanggo tarawehannya. Hatur nuhun abdi oge buat Masjid Al Hidayah Ranca Bentang, mangga padino abdi siap mengagendakannya. Mudah-mudahan pada waktunya kita dikasih kesempatan dan umur panjang sehingga bisa kembali silaturahim. Terima kasih buat Bapak Ibu pengurus Masjid At-Taufik, Pak Ustadz Juju, hatur nuhun mangga abdi siap sumping dina waktosna. Terima kasih banyak juga buat Bapak Wahyu, koordinator rehab masjid. Mudah-mudahan apa yang tengah dan sedang direncanakan menjadi rencana terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dilipat gandakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan kecuali selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Bapak Ibu hadirin hari ini menjadi aktivitas terbaik dan pahalanya dilipat gandakan. Terima kasih, mohon maaf saya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun hatur punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.